Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, orang yang sakit itu tentu memerlukan layanan kesehatan dan mereka pasti memilih layanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. Nah, prinsip dasar di dalam pelayanan kesehatan dan merupakan tantangan masyarakat kesehatan global dan ini terus berkembang itu adalah keselamatan pasien. Keselamatan pasien ini merupakan bahasa umum untuk semua tenaga kesehatan, termasuk dokter, apoteker, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, dan bahkan termasuk security dan cleaning service pun harusnya menerapkan keamanan dan keselamatan pasien. Apa sih itu keselamatan pasien? Keselamatan pasien adalah suatu kerangka kegiatan terorganisir yang menciptakan budaya, proses, perilaku, teknologi, dan lingkungan layanan kesehatan yang secara terus-menerus atau konsisten mengurangi resiko dan kemudian memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan mengurangi dampak jika hal tersebut terjadi. Salah satu penilaian terhadap mutu layanan kesehatan itu adalah keamanan dan keselamatan pasien, selain daripada penilaian yang lainnya. Jadi keselamatan pasien ini menentukan kualitas layanan kesehatan. Adapun tujuan dari sasaran keselamatan pasien, yang pertama itu adalah terciptanya budaya keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas terhadap pasien dan juga masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian yang tidak diinginkan. Yang keempat, terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi lagi pengulangan kejadian yang tidak diinginkan. Nah, berdasarkan analisis kejadian beresiko di dalam pelayanan kefarmasian dalam kesehatan masyarakat, ada beberapa kejadian yang tidak diinginkan yang biasanya dijumpai dan 3 yang paling utama. Yang pertama itu adalah kejadian obat yang merugikan atau biasa yang disebut dengan adverse drugs event. Yang kedua adalah kesalahan pengobatan atau medication error. Kemudian yang ketiga adalah reaksi obat yang merugikan, adverse drugs reaction. Apoteker atau farmasi memiliki peranan utama di dalam peningkatan keselamatan pasien dan efektivitas penggunaan obat-obatan. Dengan demikian, misi utama apoteker atau farmasi di dalam hal keselamatan pasien adalah memastikan bahwa semua pasien mendapatkan pengobatan yang optimal. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Jadi yang pertama adalah menggunakan obat dan peralatan yang aman. Yang kedua, melakukan praktek klinik yang aman dan lingkungan yang juga aman. Yang ketiga, melaksanakan manajemen risiko. Yang keempat, membuat dan meningkatkan sistem yang dapat mengurangi risiko yang bisa terjadi kepada pasien. Kemudian yang kelima, meningkatkan keselamatan pasien misalnya dengan melakukan pelaporan setiap kejadian yang tidak diinginkan terjadi terhadap pasien. Di dalam pelaksanaan keamanan dan keselamatan pasien ini, tentu hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi termasuk adalah faktor mikrosistem, makrosistem, dan megasistem. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang berdasarkan pada keamanan dan keselamatan pasien, harusnya apoteker atau farmasi berperan di semua tahapan proses yang meliputi. Yang pertama, pemilihan. Jadi penggunaan obat sesuai dengan formularium yang ada. Yang kedua adalah pengadaan. Farmasi menjamin ketersediaan obat yang efektif dan aman. Yang ketiga adalah penyimpanan. Menyimpan obat sesuai dengan kondisi stabilitasnya sehingga mutu dari obat tersebut bisa dijaga. Obat yang disimpan di suhu ruangan di bawah 30 derajat, ada juga obat yang disimpan di suhu dingin misalnya di dalam kulkas. Yang keempat, screening resep, identifikasi pasien, kondisi pasien, riwayat pengobatan pasien, dan tidak boleh membuat asumsi pada saat interpretasi resep. Jadi misalnya tulisan resepnya yang tidak jelas, maka sebaiknya kita konfirmasi ke dokternya agar mencegah salah interpretasi. Kemudian tahapan berikutnya adalah dispensing. Peracikan obat yang sesuai dengan SOP, pemberian etiket, dan penyerahan obat pada pasien dengan orang yang berbeda, supaya bisa dilakukan pemeriksaan ulang dan menjamin bahwa obat yang diberikan adalah obat yang tepat. Tahapan berikutnya adalah KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Termasuk tujuan penggunaan obatnya, indikasi obatnya, berapa lama obatnya harus digunakan, kapan obatnya harus diminum, kapan harus kembali ke dokter, peringatan terkait penggunaan obatnya, interaksi obat dan adanya efek-efek yang bisa ditimbulkan, penyimpanan dan penanganan obat di rumah. Penyimpanan obat yang salah akan mempengaruhi stabilitas atau mutu dari obat tersebut sehingga tentunya bisa berdampak kepada ketidakamanan. Kemudian tahapan proses berikutnya adalah penggunaan obat. Jadi seorang farmasi atau apoteker melihat apakah obat ini tepat pada pasiennya, tepat indikasinya, tepat dosisnya, tepat frekuensi minum, tepat aturan pakainya, dan tepat rute pemberiannya.
Penggunaan obat yang tidak tepat tentunya bisa berdampak kepada ketidakamanan pasien. Misalnya penggunaan asam mefenamat pada pasien yang memiliki riwayat sakit gigi dan memiliki riwayat gangguan MA, tentunya sakit giginya bisa hilang, tapi gangguan MA-nya bisa semakin berat. Tahapan proses berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Jadi bukan berarti bahwa pasien sudah mendapatkan obat maka selesailah tugas dan fungsi dari farmasi atau apoteker, tapi masih ada fungsi berikutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efek-efek yang ditimbulkan dari obat yang digunakan untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari obat yang digunakan. Dampak apabila pelayanan kesehatan tidak menerapkan keselamatan pasien dengan baik, maka ini bisa menimbulkan terjadinya cedera, kecacatan, bahkan meninggal, dan ini akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tersebut. Lalu apa dampak bila pelayanan kesehatan itu menerapkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap keamanan dan keselamatan pasien dengan baik? Tentu hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap layanan kesehatan tersebut dan itu akan meningkatkan kunjungan pasien ke tempat tersebut. Karena pasien merasa dilindungi dan dicegah dari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan layanan kesehatan, termasuk penggunaan obat yang tidak tepat bisa dihindarkan. Karena itulah, kita sebagai seorang farmasi dan apoteker perlu mempersiapkan diri di dalam peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan pada keamanan dan keselamatan pasien dengan cara memperbaiki perilaku, etika, norma, dan tentu berkompetensi. Terus belajar dan menjadi mahasiswa yang profesional, hingga akhirnya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.